Tadi mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti biasa di malam Sabtu kita mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain. Itu tafsir yang disusun oleh dua imam besar, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada 2 minggu sebelum ini, maksudnya 2 minggu ya kosong ya, 2 minggu kan, 2 Jumat kita kosong ya. Jadi pada pertemuan 2 minggu sebelumnya kita, atau 3 minggu sebelumnya berarti, kita sudah sampai surat At-Taghabun. Sudah selesai sampai ayat berapa? At-Taghabun 4. Lupa. Jadi kita ulangi dari awal lah, singkat ya. Ayat mana? Ayat 4. Kan baru awal-awal ya. Ya, kita baca dari awal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap surat Al-Quran didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kita bahas sebentar. Di sini Allah katakan segala yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Bertasbih artinya apa? Mensucikan Allah. Ya. Dengan bahasa masing-masing. Kalau manusia dengan umat Islam dengan subhanallah, maha suci Allah. Kalau misalkan jin, ya bisa jadi subhanallah. Tapi kalau kucing, ya dengan tasbihnya masing-masing ya. Yang jelas kita yakini segala yang di langit dan di bumi bertasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dalam surat 6 Allah sebutkan itu, segala sesuatu bertasbih dengan memuji Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kalian tidak tahu tasbih mereka. Kita tidak tahu, namun kita yakini mereka semua bertasbih. Lahul mulku, miliknya lah segala kerajaan. Artinya segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Allah lah penguasa langit dan bumi yang sesungguhnya. Ya, adapun raja-raja di dunia itu hanya bukan, sebenarnya pada kita bukan raja, itu sesuatu yang apa? Kekuasaannya terbatas. Adapun Allah kekuasaannya tidak terbatas. Ya. Walahul hamdu, dan miliknya lah segala pujian. Segala pujian. Saya terjemahkan segala pujian. Ya, karena kalau kita belajar bahasa Arab, alhamdu sini alnya al-istighraq. Jadi pujian untuk semua pujian untuk Allah. Jadi diterjemahkannya bukan miliknya pujian, tapi miliknya segala. Makanya bapak-bapak kalau lihat surat Al-Fatihah ayat kedua,
Alhamdulillahirabbil alamin. Apa diterjemahkan? Segala puji kan, bukan puji saja. Artinya pujian yang sangat tinggi, yang sempurna itu hanya untuk Allah. Makanya nggak boleh kita memuji seorang secara berlebihan. Ya, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tercela. Ya tidak. Ya Nabi saja ketika ada orang yang berkata kepada Nabi, "Antas sayyiduna." Engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya penghulu, pemimpin. Namun Nabi apa berkata? As-sayyidullah. Pemimpin sebenarnya adalah Allah. Sayyid sebenarnya adalah Allah. Saya mau nanya, Nabi kita pemimpin kita bukan? Iya. Pemimpin kan? Penghulu kita kan? Tapi kok Nabi menyatakan pemimpin sebenarnya adalah Allah? Tujuannya apa kira-kira? Mencegah umatnya jangan sampai nanti berlebihan dalam memuji. Nabi ingin memutus pintu menuju itu. Makanya putus. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Walaupun sebenarnya Nabi adalah Sayyid kan, penghulu kita kan. Tapi Nabi ingin memutus pintu menuju sikap berlebihan. Nanti berlebihan itu mengantarkan pada syirik. Ya, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, jadi segala pujian itu hanya milik Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah kuasa melakukan apapun yang Dia mau. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Ya, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah. Dialah yang telah menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah katakan, dialah yang telah menciptakan kalian. Maka di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Ini takdir Allah, ya. Nggak mungkin kita hidup di dunia semuanya mukmin. Dan tidak mungkin semuanya kafir. Pasti ada yang mukmin, ada yang kafir. Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, "Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami sudah memberikan petunjuk kepada manusia, mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, tapi di antara mereka ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Artinya apa? Ada yang mau ngikuti jalan itu dan ada yang berpaling. Jadi nggak mungkin semua makhluk di bumi itu, semua manusia di bumi muslim, dan nggak mungkin semuanya kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir. Maka jangan kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah semua penduduk di muka bumi muslim. Nah, itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena Allah sudah takdirkan ada yang muslim, ada yang kafir. Tapi kalau kita mendoakan sebagian orang kafir masuk Islam, boleh tidak? Boleh. Ya. Dan ini harusnya kita lakukan ya. Kalau kita menyaksikan ada orang yang menentang dakwah tauhid, dakwah sunnah, kita doakan dia. Ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Mungkin tidak dikabulkan. Mungkin saja ya. Yang penting kita doanya ikhlas kan Allah. Ya seperti Nabi sendiri kan, ketika menyaksikan penentangan dari orang-orang Quraisy, Nabi berdakwah terus sambil berdoa. Nggak cukup dakwah, saya doakan. Sehingga ketika Nabi menyaksikan di tengah-tengah orang Quraisy ada dua orang yang sangat keras memusuhi dakwah, dan dua-duanya memiliki kedudukan, maka Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua orang yang kau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab. Siapa yang menyangka? Orang tadi yang memusuhi keras Islam ternyata masuk Islam. Ya, gak ada yang menyangka begitu. Ya ini pentingnya doa. Doa itu senjatanya orang mukmin ya. Lewat ya. Lanjut lagi. Jadi dialah yang dialah yang telah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir dan ada yang mukmin. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Wa sawwarakum, dan telah membentuk rupa kalian. Fa ahsana suwarakum, lalu Dia memperbagus rupa kalian. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Coba, di sini Allah katakan Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar. Maksudnya apa? Tidak asal-asalan.
ada Hikmah. hikmahnya. Nah ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa semua perbuatan Allah mengandung hikmah, tidak sia-sia, bapak-bapak. Ya, ini perlu saya ulang karena ini menyangkut masalah akidah. Karena kalau keyakinan Asy'ariyah menyatakan Allah berbuat sesuatu ya sekedar berbuat begitu saja, tanpa tujuan, tanpa hikmah, tanpa sebab. Jadi misalkan contohnya di sini ada di antara bapak-bapak sini misalkan tiba-tiba jatuh di mana misalkan jatuh dari motornya. Kalau menurut orang Asy'ariyah, sekte Asy'ariyah, ya ini karena Allah menghendaki dia jatuh. Nggak ada tujuan, nggak ada sebab, nggak ada hikmah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dia jatuh, pertama ada sebab. Dan Allah ketika menakdirkan dia jatuh, ada tujuan, ada hikmahnya. Hikmahnya apa diantaranya? Penghapusan dosa. Penghapus dosa dan semacamnya. Ini harus kita yakini ya. Ini menyangkut masalah akidah. Ya. Sekilas remeh, tapi ini bisa merusak akidah kita ketika menyatakan Allah mendatangkan gempa bumi, tsunami, ya sekedar Allah berkehendak begitu saja, tanpa tujuan, tanpa hikmah, tanpa sebab. Ini sama saja mencela Allah. Ya tidak Bapak? Ya. Ya karena orang, ya kita lihat orang aja. Kalau ada orang melakukan sesuatu tanpa sebab, tanpa tujuan, dinamakan orang apa, maaf? Gila. Apakah kita mau menyamakan Allah dengan orang gila? Allah melakukan ini, menakdirkan ini tanpa ada sebab, tanpa ada tujuan. Berarti secara tidak langsung kita menuduh Allah sama seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu keyakinan yang sesuai dengan fitrah manusia, dengan akal sehat manusia. Tapi kalau sudah menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, udah fitrahnya, akal sehatnya rusak. Ya, makanya ini kita banyak bersyukur dengan hidayah sunnah ini kita perdalami, belajar dan terus belajar supaya dipertahankan, supaya Allah mempertahankan akidah yang murni ini. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Allah nyatakan dialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan dia membentuk rupa kalian, membentuk rupa kita. Rupa kita ya seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berambut keriting, ada yang lurus. Ya tidak? Ya. Macam-macam kan? Walaupun macam-macam, ada yang begitu dan begitu, ada yang tampan, ada yang sedang, ada yang katanya jelek. Walaupun begitu, fa ahsana suwarakum, dia telah memperbagus rupa kalian. Bagaimanapun dalam tanda kutip jeleknya fisik seseorang, pada hakikatnya dia sebaik-baik makhluk, sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah akan dikembalikan segala sesuatu. Jadi tadi disebutkan dia telah memperbagus rupa kalian, irja'ala syaklal adami ahsanal ashkal, kata Imam Al-Mahalli. Karena Allah telah menjadikan bentuk anak Adam, yaitu manusia, sebagai bentuk yang paling indah, paling baik. Di bentuk manusia itu paling baik, Bapak. Dibandingkan hewan, kita paling baik, ya tidak? Ya. Ya, sebagai bukti baiknya rupa kita, Allah ciptakan rambut di atas kan? Ya. Coba kalau diciptakan di sini. Lalu telinga kita di sini kan? Coba kita taruh di sini. Seperti apa? Nah, inilah kita harus banyak bersyukur kepada Allah ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan dia juga mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Allah tahu ya apa yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi Allah tahu ya. Dan dia juga mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Apa itu maksudnya? Bima fiha minal asrari wal mu'taqadat, yaitu apa yang ada di dalamnya berupa rahasia-rahasia dan keyakinan-keyakinan. Kita mungkin ingin melakukan tindakan jahat atau ingin melakukan niat melakukan suatu kebaikan. Belum sampai kita mengerjakannya, Allah sudah tahu niat kita. Ya, rencana jahat apa. Bahkan sekedar belum merencana, bahkan baru mikir begini ya, itu pun udah tahu. Ya, itu Allah mengetahui ya. Dan begitu juga keyakinan kita baik atau buruk Allah tahu.
Ya nggak bisa disembunyikan. Kalau sama manusia, Bapak, bisa. Ya tidak? Ya, ada orang, ada kita, Masya Allah kalian ini orang baik begini. Nanti ketemu yang lain, merasa benar sendiri. Bisa begitu kan? Dia bisa menyembunyikan apa yang tidak ada yang tersembunyi satu pun. Ya, ini surat At-Taghabun ayat 1 sampai 4 ya. Dari 4 ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antara yang pertama, agungnya kekuasaan Allah. Jadi ayat pertama terutama menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. Kenapa? Karena segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ini menunjukkan agungnya Allah ya, agungnya kekuasaan Allah. Seluruh langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Para malaikat pun begitu ya. Maka hendaknya kita pun bertasbih kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, wajibnya beriman kepada takdir. Nah, tahu dari mana? Allah sebutkan dalam ayat kedua, Allah itu sudah menciptakan kalian. Lalu di antara kalian ada yang kafir, ada yang mukmin. Ini namanya takdir. Kita harus beriman. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit tanpa takdir. Nggak mungkin. Semuanya takdir Allah. Dan kalau kita yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah, kita akan tenang, Bapak. Ya, orang yang tidak beriman pada takdir, dia hidupnya akan resah, gelisah. Seperti sebagian orang kafir. Orang-orang kafir itu orang bule, orang Jepang. Yang kafir-kafir itu mereka memang luar biasa semangat kerjanya. Gila kerja, istilahnya kalau apa istilahnya Pak Sunarti? Kalau istilah gila kerja tuh? Ya, apa namanya? Ada ungkapan gitu. Jadi memang orang Jepang itu gila kerja, Bapak. Jadi mereka itu kerja bisa dari pagi sampai semalam. Saya dapat kabar dari teman dulu pernah kerja di Jepang. Jadi orang Jepang memang begitu, berangkat pagi pulang malam. Terus anak istrinya gimana ya? Gitu. Ya, terbengkalai karena ayahnya begitu terus. Pagi sampai malam. Nah, pulang malam nggak langsung ke rumah, mabok-mabokan dulu, minum sake. Nanti kalau udah pertengahan malam baru pulang ke rumah. Nanti paginya pergi lagi. Itu kehidupan mereka. Tujuannya hanya apa? Dunia. Makanya ketika mereka udah bekerja keras, banting tulang, keras keringat, udah mengeluarkan semua daya upaya mereka, ternyata usahanya gagal. Apa yang mereka lakukan? Bunuh diri. Jadi sebenarnya mereka itu bukan pemberani, tapi pengecut. Orang yang berani itu bukan orang yang berani mati, tapi berani hidup. Ya tidak? Justru orang berani mati pengecut dia. Berarti tidak berani menghadapi kenyataan. Ya tidak? Kan orang Jepang gitu kan katanya. Punya kebudayaan, kalau misalnya kalah perang, wah daripada malu. Kiri ya, iya. Itu bukan menunjukkan kejantanan, justru menunjukkan pengecutan. Ya. Pengecut. Kalau orang berani nggak begitu, siap menghadapi kenyataan. Ya kecuali kalau dalam Islam nih, kalau kita perang lawan musuh, nah boleh kita bunuh diri dengan alasan apapun. Kecuali kalau kita khawatir iman kita ini lain lagi. Misalkan seorang mukmin udah terkepung musuh, dia merasa kalau saya ditangkap musuh hidup-hidup bisa jadi disiksa dan saya khawatir murtad. Nah ini lain lagi. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, tidak boleh seorang menghilangkan nyawanya. Misalkan dia usaha gagal sedikit, malu saya bunuh diri. Nah ini kan pengecut sebenarnya, bukan pemberani. Ya itu faedah kedua ya. Ya wajibnya beriman kepada takdir. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari ayat ini, segala perbuatan Allah mengandung hikmah. Segala ketetapan Allah mengandung hikmah, baik kita ketahui maupun tidak. Ini harus kita yakini Bapak ya. Semuanya, baik yang terjadi di langit, di bumi maupun pada diri kita. Ya contohnya sederhana, kenapa kita bisa tersingkir dari itu? Dulu kita di situ, kok sekarang tersingkir? Ini ada hikmahnya Bapak ya. Kalau kita beriman kepada takdir, nggak akan berkeluh kesah. Karena ini takdir Allah, pasti ada sebabnya dan pasti ada tujuannya. Ini yang harus kita imani. Ya, segala yang Allah takdirkan pasti ada sebabnya. Apa sebabnya tersingkir? Ya bisa jadi karena dosa kita juga. Dosa itulah yang bisa menyebabkan kita kehilangan nikmat.
Iya, ya harus kita akui. Jadi sebabnya kita bisa kehilangan nikmat dari Allah itu karena dosa juga. Nah itu sebabnya. Terus tujuannya apa? Kira-kira apa tujuannya? Introspeksi diri. Introspeksi. Setelah itu Bertobat. kita menguatkan lagi persatuan. Mungkin selama ini mungkin kita agak renggang kan. Dengan ada ini terlihat apa? Seakan-akan kan kuat kan persatuan kan. Nah ini hikmahnya. Ya kita jangan nyesali apa yang sudah terjadi. Yang penting kita perbaiki yang di depan kita. Itu aja. Ya kita tidak dituntut mendapatkan hasil, tapi yang dituntut prosesnya itu, usahanya itu. Jelas Bapak ya? Jadi terima sajalah takdir ini. Jangan Nikmati. ya nikmati saja. Insya Allah ada hikmahnya lah. Nah itu faedah keberapa? Ya, yang 4. 4 ya. Lalu faedah kelima, manusia diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Atau lebih singkatnya lagi, manusia adalah sebaik-baik makhluk. Nah ini, sebagaimana Allah katakan, wasawwarakum, dia sudah membentuk rupa kalian, fa ahsana suwarakum, lalu dia memperbagus rupa kalian. Kalau sudah memperbagus rupa kita, maka syukurilah. Jangan kita berkeluh kesah. Kenapa hidung saya kok besar ya? Kenapa mata saya begini? Nah, jangan, syukurilah. Ya. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, ada kisah unik terkait ini. Ini saya sebenarnya pernah kita bahas dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan kisah di zaman Al-Mansur, Khalifah Abbas Abbasiyah, ada seorang namanya Isa bin Musa Al-Hashimi. Isa bin Musa Al-Hashimi ini pernah berkata kepada istrinya, illam takuni ahsan min qamar fa anti taliq talatan. Kalau engkau tidak lebih baik daripada bulan, maka engkau saya cerai 3 talak. Kamu saya cerai. Talak 3 jatuh pada kamu. Kalau kamu tidak lebih baik dari bulan, berarti kamu dicerai 3 talak. Jelas apa maksudnya? Artinya kalau kamu lebih jelek daripada ini, lebih jelek daripada bulan, berarti kamu kena talak 3. Nah, akhirnya istrinya kaget. Dia langsung pakai hijab. Kenapa? Ya udah kalian tahu. Karena merasa udah dicerai kan. Kalau udah dicerai berarti kamu bukan suami saya, saya bukan istri kamu. Langsung pakai cadar. Menyingkir dan sedih, dia nangis. Akhirnya si suami ini, si Aisyah ini nyesal. Dia sebenarnya bercanda. Cuman candaan dia bikin istrinya ini sedih kan. Oh, berarti saya dicerai dong kalau gitu. Karena saya ini lebih jelek daripada bulan. Dia mikirnya gitu kan si istri kan. Nah, si istrinya nangis, sedih, suaminya pun sedih. Wah, gimana nih dia udah gundah gulana, gimana nih saya udah terlanjur gini, istrinya udah nangis saja. Akhirnya si Isa ini pergi kepada Khalifah Al-Mansur. Dia ngadukan, gimana nih wahai Khalifah, saya udah berkata kepada istri saya, kalau kamu tidak lebih baik daripada bulan, berarti kamu kena talak 3, kena cerai 3. Gimana nih? Akhirnya Khalifah Al-Mansur bingung juga. Dia kan bukan orang beragama kan, bukan orang berilmu. Nah, dia tahu diri Bapak ya. Ketika dia menyadari dirinya bukan ahli agama, apa yang dia lakukan? Mengumpulkan Oh, menurut saya begini. Enggak, dia tahu diri. Rahimahullahu mar'an arafa qadra nafsi, kata ada sebuah ungkapan, semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Kalau memang saya tidak ngerti agama, ya panggillah orang ngerti agama. Gitu kan? Ya. Enggak, sok tahu dia. Mentang-mentang dia khalifah, oh menurut saya begini. Enggak. Apa yang dia lakukan? Dia panggil para fuqaha, para ahli fikih ke istananya, lalu minta fatwa mereka semua. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah jatuh talak itu si wanita itu? Semua fuqaha menyatakan iya jatuh itu. Talak 3 itu langsung. Nah, semuanya sepakat kecuali satu ulama sahabatnya Imam Abu Hanifah. Nggak disebutkan namanya siapa. Dia menyatakan enggak. Dia diam aja. Yang lain menyatakan jatuh talak, yang ini diam aja. Akhirnya Khalifah Mansur berkata, malakala tatakallam. Kenapa kamu tidak bicara? Bicaralah. Apa pendapatmu? Maka ulama ini dia bacakan ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, waturi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dan manusia adalah makhluk yang paling baik bentuknya.
Artinya lebih baik dari siapapun. Artinya tidak jatuh talak. Akhirnya Khalifah Mansur, oh iya ya udahlah ini. Ya. Akhirnya dipanggil lah si Aisyah ya kan. Tidak jatuh talak. Wah, akhirnya senang lah dia kembali kepada istrinya pun senang lagi. Akhirnya kumpul lagi. Ini kisah unik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Ya, kesimpulannya manusia adalah makhluk yang paling baik bentuknya ya. Ya, itu faedah keberapa tadi? Kelima. Oh ya, faedah keempat. Ya, faedah kelima yang bisa kita petik dari hadis ini, peringatan hadis dari tafsir, maaf, hadis dari ayat ini, peringatan untuk muraqabah atau peringatan agar merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Allah katakan ya wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Dan Allah pertegas wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah mengetahui segala isi hati. Maka ini peringatan bagi kita semua ya, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah. Dan ini juga nasihat bagi diri saya pribadi dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyaklah merasa diawasi oleh Allah ya. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau melihat, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini derajat ihsan yang kedua yang paling rendah. Yang paling tinggi seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak bisa, seakan-akan kita dilihat Allah. Nah, mungkin kita kebanyakan yang kedua. Ya tidak. Jarang yang pertama. Wali. Kita klik saja. Hah? Pertama itu wali. Iya, para nabi dan semacamnya. Yang ketiga gitu. Iya, ini 4 pembahasan dari ayat ke-1 sampai 4 surat At-Taghabun. Kita masuk ayat ke-5. Udah masuk ke yang 5 waktu sebenarnya. Iya. Udah masuk yang 5 ya? Kita sebenarnya. Ya, kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Ya, kita ambil sini aja. 3 ayat ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Tidakkah datang kepada kalian berita orang-orang kafir sebelum kalian? Fadzaqu wabala amrihim. Mereka sudah merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Walahum adzabun alim. Dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Apakah tidak datang kepada kalian berita orang-orang kafir yang sebelum kalian? Apakah tidak datang pada kalian? Kalian di sini siapa maksudnya? Orang kafir Mekah. Di sini Allah ingin menyadarkan mereka. Jadi wahai orang-orang kafir Mekah, wahai orang-orang musyrik Mekah, apakah tidak datang kepada kalian berita orang-orang kafir sebelum kalian? Apa maksudnya? Mereka sudah merasakan akibat buruk perbuatan mereka. Maksudnya apa? Uqubatil kufr fid dunya. Mereka sudah merasakan akibat atau merasakan hukuman atas kekafiran mereka di dunia. Jadi sebelum kafir Quraisy, sebelum musyrik Quraisy, orang-orang kafir sebelum mereka sudah mendapatkan siksa. Contohnya apa? Kaum Ad. Ya, siapa lagi? Kaum Tsamud, kaum Lut, ya kan? Ya, ini semua udah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Allah ingatkan. Ya, karena kalau ini tidak diketahui orang kafir Quraisy, nggak akan ditanyakan. Ini Allah ingin mengingatkan orang kafir. Ingatlah, orang-orang sebelum kalian mendapatkan siksa gara-gara menentang Rasul mereka, maka kalian pun siap-siap. Nah, kalau kalian menentang Rasul kalian pun akan dapat siksa. Gitu.
Walau itu di dunia, disiksa di dunia ya. Walahum fil akhirati adzabun alim, dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih. Di mana ini? Fil akhirah. Di dunia udah dapat azab, di akhirat disiksa pula di mana? Neraka. Siksa dunia masih ringan dibandingkan siksa akhirat ya, di neraka. Ya, ini Allah ingin menyadarkan orang-orang kafir Quraisy ya. Jelas Bapak ya? Jadi kadang kalau kita ingin menyadarkan seseorang, kita sebutkan contoh. Contoh yang serupa dengan orang tersebut. Misalkan orang ini maksiat nih. Kalau kita bilang, oh, kamu ini tobatlah dari maksiat begini, biasa aja kan. Tapi kalau kamu ingat nggak, si fulan tuh, dia maksiat seperti kamu, lalu mati dia. Dia ketabrak mobil. Kamu ketabrak mobil? Mana? Lihatlah dulu kamu gini. Ini juga sama. Nah, ini kalau diingatkan, orang pikir, oh iya, saya mirip dengan dia. Dia sekarang udah kena azab Allah. Jangan-jangan saya kena azab Allah juga. Nah ini penting, ini termasuk metode dalam dakwah. Jadi metode dalam dakwah itu bapak-bapak tidak mesti cuman begini saja, ngasih nasihat, enggak. Sebutkan contoh. Dalam Al-Quran banyak tidak kisah-kisah umat sebelum kita? Banyak kan? Apa tujuannya Allah menyebutkan kisah-kisah itu? Contoh. Pelajaran. Ya, bagaimana kesabaran ini para rasul menghadapi kaum mereka. Bagaimana siksa menimpa umat-umat yang menentang para rasul. Ini kan pelajaran, ya tidak? Ya kalau kita mau baca banyak faidah Bapak-bapak ya. Kalau kita mau mencari istilahnya pelajaran dari kisah-kisah, maka kisah yang paling baik adalah kisah yang ada dalam Al-Quran. Ini yang paling baik dibandingkan kisah-kisah yang ada di masyarakat kita. Karena kalau kisah-kisah yang ada di masyarakat kita, sebagian benar, sebagian lagi khayalan, sebagian lagi dusta. Ya tidak? Ya. Tapi kalau Al-Quran, apa mungkin ada kisah dusta? Tidak ada. Ya. Jadi jangan sampai kita lebih suka membaca kisah novel, kisah khayal, sedangkan kisah dalam Al-Quran nggak mau dibaca. Ini menunjukkan orang seperti ini punya penyakit hati. Ada nggak yang seperti itu? Banyak Bapak. Jadi ada orang yang kalau membaca novel mampu berbuku-buku. Tapi kalau baca Al-Quran 1 lembar aja, berarti ini orang ini bermasalah ya. Ya, padahal hidayah itu ada di dalam Al-Quran, bukan dalam buku novel ya, buku cerpen dan semacamnya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi, apakah tidak datang kepada kalian, wahai kafir Quraisy, berita orang-orang kafir sebelum kalian, mereka telah merasakan akibat buruk perbuatan mereka, dan mereka pun mendapat siksa yang pedih. Ya, dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Kenapa mereka bisa dapat siksa pedih? Kenapa mereka bisa mendapatkan azab? Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu, siksa dunia itu menimpa mereka karena ketika datang rasul-rasul kepada mereka membawa keterangan-keterangan, faqalu, mereka pun berkata, abasyaru yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk kepada kami? Fakafaru, mereka pun kafir, mengingkari rasul-rasul tersebut, watawallau, dan berpaling, wastagnallah, dan Allah tidak memerlukan iman mereka. Wallahu ghaniyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi, apa sebabnya mereka dapat bencana, dapat azab? Kafir. Karena apa Allah sebutkan? Karena ketika Rasul datang kepada mereka, mereka berkata, apakah manusia yang memberikan petunjuk pada kami? Maksudnya apa ini? Maunya malaikat. Iya, mereka merasa, ini kan sama kayak saya, makan juga, minum juga, masa dia yang jadi? Nah ini, mereka menolak dakwah dengan alasan ini sama seperti kami, ya kan? Abasyaru yahdunana, apakah manusia yang memberikan petunjuk pada kami? Fakafaru, mereka kafir, ingkar, watawallau, berpaling, wastagnallah, dan ketika mereka berpaling, apakah itu akan merugikan Allah? Tidak. Seandainya seluruh makhluk di langit dan di bumi kafir kepada Allah, kira-kira mengurangi kekuasaan Allah? Tidak. Makanya Allah katakan wastagnallah, Allah nggak butuh keimanan mereka, ya. Wallahu ghaniyyun hamid, dan Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, apa maksudnya maha kaya? Ghaniyyun an khalqi, Allah artinya tidak membutuhkan makhluknya.
Jadi bapak-bapak, ketika kita banyak beribadah pada Allah, jangan ada perasaan oh berarti Allah saya punya jasa terhadap Allah. Jangan ya, jangan ada seperti itu. Jangan ada anggapan nanti kalau dari kiamat saya nuntut saya masuk surga. Kan saya udah banyak beramal. Jangan. Ya. Itu bukan seperti itu ya. Jadi kita masuk surga ini bukan semata-mata Karena amalan. amal soleh kita, Bapak-bapak. Ya. Memang kita masuk surga disebabkan amal kita, tapi bukan semata-mata amal kita yang masukkan kita ke surga. Makanya Nabi pernah berkata dalam hadis Sahih Bukhari, innahu lan yadkhula ahadun minkum al-jannah bi'amali. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga karena semata-mata amalnya. Jadi karena semata-mata beramal kita nggak bisa masuk surga. Para sahabat kaget. Wala anta ya Rasulullah. Begitu juga engkau wahai Rasulullah. Tidak masuk surga karena semata-mata amalanmu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Wala ana, termasuk saya. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Akan tapi Allah lah yang meliputi saya dengan rahmat dan karunia darinya. Artinya ini semata-mata karunia Allah. Maka kita masuk surga bukan istilahnya kita jual beli. Nah gini istilahnya ya saya sama Andi misalnya nih saya beli martabak, nanti martabak dikasih. Nggak seperti itu. Saya beramal supaya nanti ditukar dengan surga. Enggak. Kita masuk surga bukan semata-mata itu, tapi karena rahmat Allah. Nah, ini kita harus yakini. Makanya Allah tidak membutuhkan iman kita, dan kekafiran kita tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya, makanya Allah katakan wallahu ghaniyun. Allah maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya. Hamid, dan Allah juga maha terpuji. Maksudnya apa ini maha terpuji? Mahmudun fi af'ali. Allah terpuji terkait perbuatan-perbuatan Allah. Artinya segala perbuatan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, semuanya terpuji, mengandung hikmah. Nah, lagi-lagi kita menyinggung masalah akidah juga. Nah, ini menunjukkan benarnya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa segala perbuatan Allah mengandung hikmah. Bapak, ini perlu kita unikan. Kalau kita berakidah benar, ini akan tampak akidah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau akidah seorang rusak, nampak juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya tidak? Ya. Ya kan? Ya ini kalau kita tahu segala perbuatan Allah itu mengandung hikmah, dan Allah tidak tercela, Allah terpuji ketika menakdirkan ini. Allah ketika Allah menakdirkan saya sakit, Allah tetap terpuji, pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menakdirkan si fulan kecelakaan, itu ada hikmahnya dan Allah tetap terpuji. Kalau kita yakin seperti itu, sikap kita jadi mana? Tenang. Tenang kan? Tapi kalau kita contohnya ikuti keyakinan sekte Asy'ariyah, Allah menakdirkan sesuatu yang semata-mata kehendak Allah. Jadi saya kena sakit ya karena semata-mata kehendak Allah. Jadi rasanya gimana? Allah nggak adil. Seakan-akan menjadi keyakinan kita apa? Allah zalim berarti dong saya kan nggak ada, saya nggak punya nggak ada sebab apa-apa, tiba-tiba saya kecelakaan dan nggak ada tujuan. Wah berarti bisa zalim kan? Yeah. Timbul anggapan dari kepala kita berarti Allah zalim. Nah, itu menunjukkan tuh perhatian akidah ini bisa mempengaruhi perbuatan seorang sehari-hari. Makanya ini pentingnya masalah akidah Bapak ya. Makanya kalau dalam pelajaran MTS MA itu ada pelajaran namanya akidah akhlak. Karena ini saling berkaitan sebenarnya. Akidah seorang akan menentukan akhlak seorang ya. Akidahnya baik, akhlaknya akan baik. Akidahnya rusak, ya rusak Bapak ya. Iya. Ya contohnya beginilah. Keyakinan, saya sederhana aja. Keyakinan bahwa Allah ada di atas. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ada di atas. Ketika seorang punya keyakinan seperti itu, ada rasa pengagungan kan? Iya. Tapi kalau dia meyakini keyakinan Allah ada di sini, Allah ada di mana-mana, rasa pengagungannya kepada Allah jadi berkurang. Ya tidak? Ya kan? Ya. Kita rasakan kalau kita yakin Allah ada di atas arsy-Nya, di atas langit ketujuh sana, ada perasaan tinggi. Iya. Dan Bapak ini keyakinan bahwa Allah ada di atas ini bukan cuma ditunjukkan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, tapi juga fitrah manusia. Ya kayak orang awam kan kalau saya ngomong ya kita serahkan pada atas. Bukan kita serahkan pada yang di mana-mana. Atau kita serahkan pada yang di sini. Nggak ada kan?
semuanya di atas kan. Sampai-sampai saya lihat waktu di Padang, saya nggak sengaja buka YouTube, orang kafir, kalau nggak salah entah agamanya Kristen atau apa, dia ketika ngomong my God, dia ngomong my God gitu, tunjuk ke atas dia. Padahal dia kafir, fitrahnya menunjuk ke atas. Maka kalau ada orang yang ingin mengingkari fitrah ini, sulit ya. Ketika orang mengatakan Allah itu nggak bisa ditunjuk, tapi ketika dia ceramah, silakan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minallah, dia menunjuk ke atas. Doa yang gini Ustaz. Nah itu kan doa begini kan, ya kan secara bisa begini. Ya nggak ada mungkin gini kan. Kalau di mana-mana begini harusnya. Makanya termasuk jahatlah keyakinan Jahmiyah yang menolak keyakinan Allah di atas. Sampai-sampai orang Jahmiyah demi menolak ketinggian Allah, ada di antara mereka yang ketika sujud doanya subhana rabbiyal asfal. Subhana rabbiyal, harusnya apa ketika sujud kita? A'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Diganti oleh orang Jahmiyah jadi asfal, maha suci Tuhanku yang maha rendah. Na'udzubillah min dzalik. Ini keyakinan rusak begitu. Ya, na'udzubillah ya. Ya kita lanjut lagi. Jadi tadi sekali lagi Allah tidak memerlukan keimanan seorang hamba karena Allah maha kaya lagi maha terpuji. Oh udah habis lah, cukup lah. Oh ya. Jadi kita sampai ayat ke-6. Insya Allah pada ayat berikutnya kita masuk ayat ke-7 dan faidah-faidah dari beberapa ayat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ustaz, tadi itu Ustaz, Ya. ada orang perempuan sakit, boleh nggak kita yang laki-laki Ustaz? Menjenguknya kalau ada mahramnya nggak apa-apa. Orang itu Pak Ustaz, sakitnya sudah 10 tahun Pak Ustaz. Kita tahu sama sekali, tahu dari sini. Oh, Cuma udah tua kita Pak ya? datang ke sana itu untuk menghibur yang anaknya atau yang tetangganya. Boleh, bisa. Yang sakit itu sudah 10 tahun lebih Pak Ustaz. Oh. Dia bisa juga. Jadi besok kita habis insya kita pergi sana. Oh iya boleh. Bawa peninggal batang kita gitu untuk beli pempes sama emaknya. Oh iya. Apa sampai aja, Boy. Bagus. Iya. Tempe saja Pak. Kau belum tahu? Siapa? Jadi kita tuh pagi sini tuh dia itu pempes itu kan untuk beli pempes dari kecil. Kalau jenguknya, di jenguk itu mungkin tengok siapa yang nggak tahu kita aja orang.